Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yunita Dwi Purnawati, mahasiswa S1 PJJ Manajemen Universitas Siber Asia. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan analisis penerapan 10 Types of Innovation yang dikembangkan oleh Doblin dalam mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship dengan studi kasus pada perusahaan digital Indonesia yaitu PT Gojek. Melalui presentasi ini, saya mempunyai tujuan untuk menunjukkan bahwa inovasi dalam kewirausahaan digital itu tidak hanya berfokus pada pengembangan produk, tetapi juga mencakup model bisnis, proses internal, jejaring strategi, serta pengalaman pelanggan. Kerangka 10 Types of Innovation digunakan untuk menjelaskan bagaimana PT Gojek itu mampu membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan di era transformasi digital. 10 Types of Innovation merupakan kerangka inovasi yang dikembangkan oleh Doblin, kini berada di bawah monitor Deloitte. Kerangka ini menjelaskan bahwa inovasi itu tidak hanya terbatas pada penciptaan produk baru saja, tetapi mencakup berbagai aspek strategis dalam organisasi. Doblin mengelompokkan inovasi ke dalam 10 tipe yang terbagi ke dalam 3 kategori utama, yaitu configuration, offering, dan experience. Yang pertama adalah configuration, innovating behind the scene. Kategori configuration berfokus pada bagaimana perusahaan itu mengatur model bisnis, struktur, proses, dan jejaring internal untuk menciptakan nilai. Yang pertama adalah profit model. Gojek melakukan inovasi dari sisi model keuntungan. Gojek tidak mengandalkan satu sumber pendapatan, tetapi menciptakan multi-revenue stream, mulai dari komisi transportasi, margin GoFood, biaya logistik GoSend, hingga layanan keuangan seperti GoPay dan PayLater. Model ini membuat Gojek lebih stabil dan berkelanjutan. Selanjutnya adalah inovasi network atau jejaring. Gojek berhasil menghubungkan jutaan driver, ribuan restoran UMKM, perusahaan logistik, hingga lembaga keuangan dalam satu ekosistem. Kolaborasi ini memungkinkan Gojek menghadirkan layanan yang tidak bisa dilakukan sendiri. Selanjutnya adalah struktur. Inovasi struktur internal. Gojek membangun organisasi digital yang kuat dengan tim teknologi global dan sistem data analytics yang mengatur permintaan dan penawaran secara real time. Struktur ini mendukung skalabilitas perusahaan. Selanjutnya adalah inovasi proses. PT Gojek memiliki algoritma yang cerdas untuk mencocokkan driver dan pelanggan, optimasi rute pengiriman, sistem rating, hingga mekanisme onboarding merchant yang cepat. Proses inovatif ini yang menjaga kualitas dan kecepatan layanan. Selanjutnya adalah kategori offering. Innovating the offering to the market. Kategori offering menekankan pada inovasi terhadap produk dan sistem produk yang ditawarkan kepada pasar. Inovasi kinerja produk atau produk performance. Gojek tidak hanya menawarkan transportasi, tetapi berkembang menjadi super apps dengan berbagai layanan seperti GoRide, GoCar, GoFood, GoSend, GoBox, dan layanan keuangan digital seperti GoPay. Semakin banyak kebutuhan pelanggan yang bisa dipenuhi dalam satu aplikasi. Inovasi selanjutnya adalah sistem produk. Produk Gojek tidak berdiri sendiri tetapi membentuk ekosistem yang saling terhubung. Contohnya pembayaran GoFood menggunakan GoPay, pengiriman makanan menggunakan GoSend, dan integrasi setelah merger dengan Tokopedia melalui Goto. Ini menciptakan network effect yang memperkuat posisi Gojek. Kategori yang terakhir adalah experience, innovating the customer experience. Kategori experience berkaitan dengan bagaimana perusahaan membangun pengalaman pelanggan melalui layanan, saluran distribusi, merek, dan keterlibatan pelanggan. Inovasi layanan atau servis. PT Gojek menyediakan layanan bantuan dalam aplikasi, fitur keamanan seperti share location dan emergency button, hingga perlindungan asuransi. Semua ini meningkatkan rasa aman dan kenyamanan dari pelanggan itu sendiri. Inovasi selanjutnya adalah saluran atau channel.
Gojek memanfaatkan aplikasi mobile sebagai kanal utama, diperkaya dengan notifikasi digital, kris, dan integrasi berbagai metode pembayaran. Pelanggan dapat mengakses layanan kapan saja secara mudah dan cepat. Inovasi selanjutnya adalah inovasi merek. PT Gojek membangun citra sebagai brand yang modern, dekat dengan masyarakat, dan mendukung UMKM. Kampanye PT Gojek konsisten dan kuat, membuat Gojek menjadi salah satu merek paling dikenal di Indonesia. Inovasi selanjutnya yang merupakan inovasi yang terakhir adalah customer engagement. Gojek aktif membangun hubungan melalui program loyalitas, konten kreatif di media sosial, hingga kampanye seperti "Pasti Ada Jalan". Interaksi ini menciptakan kedekatan emosional antara pengguna dan brand. Baik, kesimpulannya dari uraian yang telah kita jelaskan tadi, kita dapat melihat bahwa keberhasilan PT Gojek bukan hanya berasal dari inovasi produk saja, tetapi dari kemampuan PT Gojek melakukan inovasi secara menyeluruh, mulai dari model bisnis, proses internal, ekosistem produk, hingga pengalaman pengguna. Inilah contoh nyata bagaimana 10 types of innovation dapat diterapkan secara komprehensif dan strategis. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.